Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan snack ya. Ini dari ubi ungu. Ini bisa banget sebagai snack box, harga 1000-an. Bahannya gampang, cara buatnya unik, namanya kue hawuk ya. Ini merupakan makanan tradisional, tapi aku kemas kekinian supaya lebih menarik. Seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Terlebih dahulu aku akan kukus 200 gram ubi ungu. Ini dikukus hingga matang dan selagi masih panas seperti ini langsung dihaluskan aja dengan menggunakan sendok garpu. Oke, selanjutnya aku akan siapkan 200 gram tepung beras. Kemudian akan aku tambahkan juga 100 gram gula pasir, lalu setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh garam, kemudian aku campur atau aduk hingga tercampur rata, lalu tambahkan 200 gram kelapa parut ya yang setengah tua. Kemudian aduk-aduk hingga menjadi berbulir-bulir. Nah, setelah teksturnya berbulir seperti ini, kemudian ambil ya kurang lebih 100 gram. Ini akan aku sisihkan dengan rasa ori ya. Kemudian untuk sisa yang banyak ini akan aku tambahkan dengan tambahan ubi ungu sebanyak 200 gram tadi yang sudah dihaluskan. Lalu campur kembali hingga merata ya sampai berbulir-bulir. Oke, setelah semuanya tercampur seperti ini, lalu akan aku siapkan loyang untuk ukuran 9 x 14 cm ya, yang sudah diolesi dengan minyak sayur. Jadi masukkan 100 gram adonan ungu. Lalu juga nanti di atasnya akan aku masukkan untuk adonan putih. Jadi nanti ada 2 lapis gitu. Selanjutnya masukkan untuk adonan yang putih, kurang lebih beratnya 30 gram. Jadi untuk total berat yang ada di dalam loyang ini 130 gram. Untuk adonan ungunya 100 gram, lalu untuk adonan putihnya 30 gram. Nah, karena ini prosesnya mau dikukus, untuk pengukusnya pastikan airnya sudah mendidih. Dan juga untuk penggunaan apinya, gunakan api yang sedang saja. Saatnya untuk mengukus, jadi mengukusnya di sini waktunya 20 menit dengan menggunakan api sedang, kemudian tutup pancinya beri alas serbet. Oke, setelah matang kemudian masih panas ya, langsung aja digulung. Ini aku alasi dengan kertas baking paper. Jadi untuk yang bagian putih tetap berada di atas ya. Jadi tipsnya di sini untuk menggulungnya saat selagi masih panas. Jadi kalian harus berhati-hati supaya tangannya tidak kepanasan ya. Nah, kemudian digulung dengan sedikit agak ditekan supaya bisa padat. Lalu sisihkan hasilnya seperti ini. Lakukan kesemuanya ya hingga selesai. Nah, ini kalau sudah matang itu teksturnya akan padat sendiri ya, tidak perlu khawatir. Jadi ini tidak rawan hancur, hanya kalau menggulungnya sudah dingin itu akan rawan retak. Jadi pastikan saat menggulung masih dalam keadaan panas. Untuk kue tradisional ini biasanya di
kukus dengan menggunakan cetakan kecil-kecil itu ya, cetakan dari plastik. Tapi ini aku akan membuat yang unik aja, yang sebagian besar mungkin belum pernah mencobanya ya, untuk menggulung kue tradisional yang namanya adalah kue hawuk kalau di sini ya. Nah, ini lakukan hingga semuanya selesai. Jadi sekali lagi pastikan saat menggulung itu dalam keadaan panas supaya tidak retak ya. Nah, kalau sudah semuanya selesai seperti ini digulung, kemudian akan aku tunggu hingga dingin terlebih dahulu, baru setelah dingin akan aku potong-potong. Nah, ini sudah dingin, jadi kalau memotongnya sudah dingin itu tidak rawan retak karena kuenya itu sudah padat ya, jadi aman saat dipotong kalau sudah dingin. Nah, kemudian untuk cara pengemasannya tinggal dibungkus aja menggunakan plastik OPP yang berukuran 5 kali 14 atau 12 cm ya, saya agak lupa, 5 kali 12 cm yang ada perekatnya seperti ini. Ini untuk di suhu ruangan. Kue tradisional yang aku buat ini bisa bertahan maksimal 2 hari aja, karena kan ada kelapa parutnya ya, jadi rawan basi kalau terlalu lama. Jadi buat kalian yang ingin dijadikan sebagai ide jualan, seandainya mau dijual pagi, malamnya dibuat masih aman. Nah, untuk harga jualnya sendiri, karena bahan yang kita gunakan adalah bahan ekonomis, jadi kisaran 1.000 sampai 2.000 aja. Jadi nanti silakan tentukan dari modal awal yang kalian keluarkan. Bisa juga cara mengemasnya dimasukkan ke dalam plastik mika ya. Dan ini tampilannya unik dan tentunya menarik ya. Karena sebagian orang juga pastinya belum ada yang jual untuk snack kue hawuk gulung ini. Dan supaya cantik, kalian bisa tambahkan stiker di atasnya seperti ini. Nah, buat kalian yang ingin membeli stiker atau perlengkapan baking yang lain, kalian bisa kunjungi ke TikTok aku ya. Nanti untuk linknya aku cantumkan di kolom deskripsi. Nah, ini ya tampilannya unik, cantik dan juga menarik. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ya untuk sahabat aku semua di rumah yang ingin mencoba membuat snack untuk ide jualan maupun snack keluarga. Oke, demikian tadi saja resep dari aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan. Ini ide jualan yang praktis dan juga gampang ya. Kurang lebih harganya kisaran di 3 ribuan. Namanya bolu pandan kelapa. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Simak video sampai selesai. Siapkan 2 butir telur. Ini aku menggunakan telur yang suhu ruang. Jika kalian telurnya dari kulkas, biarkan terlebih dahulu ya di suhu ruangan. Oke, selanjutnya di sini aku tambahkan setengah sendok teh SP. Ini bisa juga diganti dengan TBM maupun Ovalet. Lalu tambahkan setengah sendok teh vanili. Kemudian mixer ya hingga menjadi putih kental dengan ditambahkan 80 gram gula pasir. Kurang lebih untuk memixernya antara 5-7 menit. Setelah putih kental seperti ini dan berjejak, lalu akan aku tambahkan untuk tepung terigu sebanyak 150 gram. Lalu mixer lagi hingga tercampur rata. Untuk tepung terigunya di sini aku menggunakan yang pro sedang.
Nah, masukkan tepung terigunya bertahap ya, jangan sekaligus. Masukkan juga di sini 100 ml santan. Aku menggunakan santan instan yang aku tambah dengan air ya hingga mencapai 100 ml. Oke, mixer kembali hingga tercampur rata semua. Lalu di sini tambahkan 1/4 sendok teh garam. Aku menggunakan garam Himalaya ya. Kalian bebas bisa menggunakan garam biasa. Kemudian tambahkan pasta pandan secukupnya aja. Lalu setelah itu tambahkan 20 gram kelapa parut. Kurang lebih 20 gram itu 2 sampai 3 sendok makan. Kemudian mixer kembali dengan kecepatan medium hingga tercampur rata. Oke, kemudian terakhir aku masukkan minyak sayur sebanyak 50 ml atau biasa juga disebut dengan minyak goreng. Aduk hingga minyaknya ini tercampur rata ke dalam adonan. Selanjutnya siapkan cetakan. Aku menggunakan cetakan kue lumpur ya, yang diolesi tipis-tipis margarin. Kemudian tuang 2 sendok makan adonan ya. Ini untuk cetakannya belum dipanaskan ya, jadi masih suhu ruang. Nah, masukkan semuanya hingga selesai, jangan terlalu penuh ya. Oke, selanjutnya jika sudah semuanya ya, kemudian kita panggang di api kecil selama 5 menit dengan ditutup seperti ini. Dan kalau sudah 5 menit dipanggang, kemudian akan aku buka tutupnya, lalu akan aku berikan taburan kelapa parut dan juga gula jawa di bagian atasnya. Ini sebagai toppingnya ya. Oke, jika sudah kemudian tutup kembali, panggang lagi selama 5 menit. Dan setelah 5 menit buka tutup, matikan api kompor, kemudian biarkan terlebih dahulu selama 5 menit baru diangkat. Jadi jangan langsung diangkat ya, takutnya nanti nempel di loyangnya atau di cetakannya. Jadi biarkan terlebih dahulu dengan api sudah mati selama 5 menitan supaya uap panasnya menghilang, sehingga untuk bolunya ini gampang dikeluarkan dari cetakannya seperti ini. Nah, jika digunakan kembali, bersihkan terlebih dahulu ya untuk sisa-sisa remahan yang ada di cetakan, kemudian olesi dengan margarin kembali. Lalu setelah itu dengan posisi api mati ya ini, tuang adonan kembali ke dalam loyang. Kemudian sama ya prosesnya, lakukan seperti yang pertama tadi. Jadi dipanggang 5 menit terlebih dahulu, diberikan topping, kemudian setelah itu ditutup lagi, biarkan 5 menit kembali dengan menggunakan api yang kecil saja. Oke, ini aku taburi kembali ya setelah 5 menit dengan topping kelapa parut dan juga gula jawa. Ini rasanya unik banget ya, gurih dan juga manisnya pas. Kalian itu wajib untuk mencoba. Oke, setelah diberikan topping gula jawa seperti ini, kemudian ditutup kembali, lalu panggang selama 5 menit lagi.
Nah, jika kalian bertanya yang tidak suka dengan gula Jawa apa bisa diganti dengan coklat, aku sarankan tetap pakai gula Jawa ya, karena rasanya beda menggunakan gula Jawa. Lebih tradisional aja gitu rasanya. Nah, kemudian setelah semuanya selesai dipanggang, biarkan hingga dingin. Baru setelah dingin dimasukkan ke dalam plastik OPP. Di sini aku menggunakan plastik OPP yang berukuran 7 kali 10 cm. Nanti sesuaikan aja ya untuk ukuran plastik OPP-nya dengan besar kecilnya bolu yang kita buat. Nah, untuk bolu kelapa yang aku bikin ini sangat praktis dan juga simple ya, bahannya pun juga gampang. Kalian bisa mendapatkan di mana aja. Proses pembuatannya juga gampang ya, hanya menggunakan cetakan kue lumpur. Nah, buat kalian yang ingin mencari cetakan dan juga aneka macam perlengkapan untuk baking, silahkan kunjungi ke TikTok Rusita Susi. Nanti klik di keranjang kuning. Nah, kalian bisa lihat ya untuk teksturnya, walaupun bahan sederhana dan prosesnya gampang, tapi tetap mengembang sempurna dan juga lembut. Ini rasanya gurih banget, ada sensasi kres-kres daripada kelapa parutnya. Dan juga ada aroma gula Jawa, jadi ini pas banget sebagai ide jualan untuk isian snack box atau mungkin untuk snack minum teh dan juga kopi. Nah, di suhu ruangan untuk daya tahan daripada kue yang aku bagikan ini bisa bertahan maksimal hanya 2 hari aja. Dan untuk harga jualnya kalian bisa jual kisaran di 2.000 sampai 3.000 rupiah. Nah, demikian tadi ya untuk resepku kali ini, cara mengolah kelapa parut menjadi bolu yang unik dan juga menarik. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan snack olahan jagung dan roti tawar. Namanya lapis jagung roti tawar ya. Ini bisa banget sebagai ide jualan 2000-an. Nah, bahan dan juga caranya gampang banget. Seperti apa prosesnya? Simak video sampai selesai. Akan aku blender ada 100 gram jagung manis pripil dan aku tambahkan dengan 400 ml santan. Setelah di blender kemudian saring supaya ampasnya tidak ikut ya, jadi yang kita ambil hanya airnya saja. Lalu di sini akan aku tambahkan dengan 1/4 sendok teh vanili bubuk, juga 60 gram gula pasir atau sesuai selera ya untuk tingkat kemanisannya, setengah sendok teh garam, lalu juga 1 sendok teh bubuk agar-agar pilih yang tanpa warna. Kemudian aduk hingga tercampur. Tambahkan juga di sini 2 sendok makan tepung maizena, dan untuk warnanya supaya lebih terlihat cantik akan aku tambahkan dengan pewarna kuning sedikit saja. Lalu aduk hingga tercampur rata. Untuk memasaknya ini jangan lupa untuk sering diaduk ya, supaya tidak bergerak nanti di bagian dasar pancinya. Oke, masak terus hingga mendidih dan meletup-letup menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Dan kalau sudah mendidih dan meletup-letup, matikan api kompornya. Siapkan loyang berukuran 8 x 21 cm yang dibasahi dengan air. Kemudian tuang untuk lapis jagungnya.
kemudian biarkan hingga setengah kaku. Boleh dibantu dengan menggunakan kipas angin. Oke, selanjutnya aku akan siapkan lapis roti tawar. Siapkan 5 lembar roti tawar ya. Ini akan aku potong dadu. Nah, kalau sudah, sisihkan terlebih dahulu. Kemudian di sini aku siapkan untuk bahan cair ada 400 ml santan. Kemudian tambahkan 60 gram gula pasir. Lalu juga di sini akan aku tambahkan dengan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk. Juga aku tambahkan dengan tepung maizena lagi ya, sebanyak 2 sendok makan. Lalu tambahkan 1 sendok teh bubuk agar-agar, pilih yang tanpa warna. Aduk kembali hingga tercampur, tidak ada yang bergerindil. Lalu masak kembali ya, hingga meletup-letup. Nah, kalau sudah meletup-letup seperti ini, matikan apinya, angkat untuk panci, kemudian masukkan untuk potongan roti tawar, aduk hingga tercampur rata. Lalu setelah itu akan kita tuang ke atas lapis jagung. Kalau sudah diaduk hingga tercampur rata, selanjutnya akan aku tuang ke atas lapis jagung tadi yang sudah setengah kaku ya. Tuang semua untuk lapis roti tawarnya. Kemudian setelah itu akan aku biarkan hingga dingin dan mengeras. Bisa juga ya disimpan di kulkas. Ini memang cocok disajikan atau disantap selagi sudah dingin. Nah, untuk di suhu ruangan, lapis jagung roti tawar ini bisa bertahan maksimal hanya 2 hari. Tapi kalau di suhu kulkas dengan ditutup rapat bisa bertahan 5 hari aja. Karena kan kita menggunakan santan ya, jadi kalau di suhu ruangan tidak bisa bertahan sampai lama. Nah, buat kalian yang ingin dijadikan sebagai ide jualan, untuk buatnya malam hari simpan di kulkas, nanti saat pagi hari dipotong-potong lalu siap untuk dijual sebagai snack pagi hari ya. Nah, ini setelah dingin dan juga mengeras, kemudian aku keluarkan dari cetakannya. Baru setelah itu dipotong-potong, lalu bungkus dengan menggunakan plastik OPP. Nah, untuk plastik OPP-nya ini ukurannya sesuaikan aja dengan besar kecil potongan yang kita hasilkan. Untuk per satunya ini kalian bisa jual di kisaran harga 2-3 ribu, bahkan bisa kalian jual 4 ribu ya untuk per potongannya. Jadi nanti sesuaikan aja dengan modal awal yang kalian keluarkan. Nah, jika disimpan di dalam kulkas juga bisa dalam bentuk potongan, tapi sudah dibungkus dengan plastik OPP ya, supaya nanti tekstur daripada lapis jagung ini tidak berubah. Karena kalau tidak kita lapisi dengan plastik seperti ini, nanti teksturnya akan berubah ya, menjadi agak sedikit lembeknya itu beda kalau dikasihkan tutup seperti ini. Jadi lebih aku sarankan dibungkus menggunakan plastik terlebih dahulu saat mau menyimpan di dalam kulkas. Kemudian kalian bisa tambahkan dengan stiker pemanis seperti ini. Dan untuk satu resep yang aku bagikan ini menjadi 11 potongan ya. Jadi untuk potongannya jika kalian ingin yang lebih kecil juga silahkan. Tapi ini untuk potongannya sudah aku buat pas ya. Satu loyang ukuran 8x21 itu pasnya di 11 potongan. Nah, ini siap untuk dijual
dijual sebagai isian snack box. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara mengolah roti tawar dan juga jagung. Semoga bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.